Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Kevin di ibadah Smiling Kid. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah berkumpul di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah. Tuhan, sebelum kami memulai setiap ibadah kami pada saat ini, biarlah Tuhan yang menuntun menyertai pribadi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik, pasti nggak sabar kan untuk memuji Tuhan? Ayo semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri karena kita akan memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji nama-Nya. Dia yang
di sana. Ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana. Ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana. Ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana. Ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan tentang juru selamat lahir di dunia. Hayo, siapa di sini yang sudah pernah mendengar cerita tentang juru selamat yang lahir di dunia? Siapakah juru selamat yang dimaksud? Benar sekali. Juru selamat yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Cerita ini terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Adik-adik, pada saat pemerintahan Raja Romawi, yaitu pemerintahan kerajaan yang sangat besar sekali, bahkan kekuasaan tanah jajahan dari bangsa Romawi ini meliputi hampir sebagian bumi. Ada penguasa mereka, yaitu Kaisar Agustus, yang merupakan penguasa tertinggi dari pemerintahan Romawi ini. Kaisar Agustus itu, apakah ada yang sudah tahu siapakah Kaisar Agustus sebenarnya? Kaisar Agustus sebenarnya yaitu pada mulanya adalah seorang yang biasa, yang juga sama seperti kita. Tetapi setelah dia menjadi kaisar, namanya menjadi besar, bahkan banyak orang yang menganggap kedudukannya atau derajat dari kaisar ini sederajat dengan dewa. Adik-adik, apakah adik-adik tahu dewa? Pada saat pemerintahan Kaisar Agustus yang meliputi banyak sekali rakyat yang mendiami tanah kekuasaannya. Bahkan Kaisar Agustus sendiri tidak tahu berapa jumlah rakyat yang ada bersama-sama dengan dia, sehingga dia mengeluarkan satu perintah yang merupakan perintah pertama yang sangat besar sekali untuk menghitung jumlah rakyatnya yang ada di seluruh pemerintahan bangsa Romawi, sehingga perintah ini sangat sulit sekali untuk dijalankan. Tetapi banyak orang yang takut akan perintah ini, jadi mereka menuruti semua tentang apa yang Kaisar Agustus ini perintahkan kepada mereka, termasuk mereka disuruh untuk pulang ke kota mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri mereka agar nama mereka didata dan dicatat bahwa mereka apakah masuk dalam kependudukan dari pemerintahan bangsa Romawi ini. Bahkan setiap orang yang pergi jauh kembali lagi ke kota mereka masing-masing untuk pulang mendaftarkan diri mereka. Demikian juga dengan Yusuf, dengan seorang tunangannya yang bernama Maria,
yang pada saat itu tengah mengandung. Sehingga pulanglah Yusuf ini dari Nazaret kembali ke Bethlehem, yaitu kota Daud, yang dimana Bethlehem ini adalah tempat Yusuf berada, karena Yusuf sendiri berasal dari keluarga Daud, adik-adik. Sehingga pada saat itu tibalah waktunya untuk Maria bersalin, tetapi mereka mencari tempat penginapan untuk Maria bersalin. Tetapi setelah beberapa kali mereka mencari tempat untuk Maria bersalin, mereka tidak menemukan satu penginapan pun, adik-adik. Semuanya telah habis. Tetapi ada orang yang menawarkan untuk mereka nginap di satu kandang, satu tempat ternak. Tetapi Maria dan Yusuf langsung mengambil tempat itu karena keadaan Maria yang sudah ingin bersalin. Setelah sampai di tempat tersebut, Maria pun melahirkan bayi pertamanya, yaitu seorang anak laki-laki yang dinamakan Yesus. Sehingga Maria merasa senang akan kelahiran Tuhan itu. Tidak jauh dari situ ada sekelompok gembala yang sedang mengembalakan ternak mereka pada malam hari. Pada saat mereka sedang asik-asik berbincang, mereka sedang mengembalakan ternak mereka, lalu tiba-tiba datanglah seorang malaikat berdiri di dekat mereka. Lalu mereka sangat ketakutan, adik-adik. Mungkin mereka kira itu hantu ya, karena malaikat itu sangat putih sekali, bersinar sekali, karena ada kemuliaan Tuhan yang menyinari malaikat itu. Lalu malaikat itu berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab aku membawa berita sukacita bagimu. Telah lahir juru selamat, yaitu Mesias, yang telah lahir di kota Daud." Dan setelah malaikat itu berbicara, lalu tiba-tiba datanglah sekelompok besar malaikat yang turun dari surga, yang mengatakan, "Kemuliaan bagi Allah yang di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi mereka atau bagi manusia yang berkenan kepadanya," adik-adik. Lalu setelah berkata demikian, kembalilah para malaikat itu ke surga. Dan setelah malaikat itu kembali ke surga, lalu para gembala ini berbicara satu sama lain. Mereka hendak mencari petunjuk-petunjuk yang dikatakan malaikat itu, yaitu tanda bagi mereka seorang laki-laki dengan istrinya yang berada di kandang yang melahirkan seorang anak laki-laki yang dibungkus dengan kain lampin dan disimpan dalam palungan. Lalu mereka pun bergegas untuk meninggalkan ternak mereka. Lalu mereka pergi mencari. Dan setelah mereka mendapatkan, mereka sangat gembira karena mendapati Yusuf dan Maria dan anak mereka yang terbaring di dalam palungan. Dan setelah itu para gembala pun menceritakan apa yang telah didengarnya dari malaikat-malaikat yang memberitahukan tentang anak itu. Dan orang-orang yang di sekitar itu pun merasa heran terhadap apa yang telah mereka ceritakan. Tetapi Maria yang telah mengetahui apa maksud Tuhan dalam melalui anak itu, Maria merenungkan setiap perkataan-perkataan itu. Dan Maria selalu mengucap syukur karena dipilih sebagai perantara untuk juru selamat lahir di dunia. Dan dari cerita ini, apa yang dapat kita pelajari? Hal yang dapat kita pelajari dari cerita tentang juru selamat yang lahir di dunia adalah kita tahu bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan yang sangat besar. Dia dapat memakai siapapun, termasuk orang yang belum kenal kepadanya, seperti Raja Kaisar Agustus yang belum kenal kepada Yesus, tetapi dipakai Tuhan agar peristiwa tentang kelahiran Yesus tepat terjadi. Bahkan nubuatan-nubuatan para nabi tentang kelahiran Yesus di Yerusalem itu tergenapi. Tuhan memakai orang yang tidak percaya kepadanya. Dan juga Tuhan dapat memakai Maria, orang yang telah percaya kepadanya, yaitu sebagai perantara lahirnya juru selamat di dunia.
Lalu apalagi adik-adik yang dapat kita pelajari dari firman ini? Kita dapat mempelajari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi dan menyayangi, karena Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk lahir di palungan, dibungkus dengan kain lampin, di tempat yang sangat hina. Itu semua karena kita, karena Kak Kevin, dan karena adik-adik, dan juga karena kakak-kakak di sini, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jadi dari firman ini, marilah adik-adik, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kita harus terlebih mengasihi Tuhan dalam hidup kita, seperti Tuhan juga mengasihi kita. Demikian juga kita harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Dari firman ini, biarlah setiap kita boleh dikuatkan, kita merasa boleh diselamatkan oleh kedatangan Tuhan Yesus dan kelahirannya di dunia. Dan pada saat ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan cerita tentang juru selamat yang lahir di dunia. Biarlah melalui cerita ini Tuhan boleh menguatkan kami. Biarlah setiap hidup kami yang mendengarkannya boleh diselamatkan. Kami telah mendengar firman ini. Biarlah firman ini jangan berlalu begitu saja, tetapi boleh melekat dalam hati kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita telah selesai beribadah, kita telah memuji Tuhan, kita telah selesai melakukan aktivitas kita, dan juga kita telah mendengarkan firman-Nya. Mari pada saat ini kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Namun sebelum itu, mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah beribadah pada saat ini. Kami telah memuji Engkau, kami telah melakukan aktivitas kami, bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau berkati mama papa kami yang ada di rumah, Engkau berkati keluarga kami, juga Engkau berkati setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa menyerahkan buat keluarga GBI Sentro yang ada di tempat ini, yang ada di Sidoarjo, yang ada di Pandaan, dan juga yang ada di Bali. Biarlah Tuhan memberkati, menutup bungkus mereka. Kami juga berdoa menyerahkan buat jemaat GBI Sentro yang ada di tempat ini, yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menutup bungkus, dan selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Pada saat ini kami akan pulang, biarlah kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.